Axel, maaf merepotkanmu untuk mengumumkan agar berjaga di setiap gerbang kota. Orang-orang dari 4 keluarga besar yang ingin melarikan diri itu, bunuh mereka tanpa ampun. Kata Bagas di sebelahnya dengan tenang. Bersambung, 1009, Axel pun mengangguk. Damar sudah pernah mendiskusikan masalah ini dengannya. Tujuan keberadaan keluarga Luanda adalah untuk memblokir orang-orang dari 4 keluarga besar kota Phoenix. Axel pun dengan cepat mengumumkannya. Apa kita bisa masuk sekarang? Tanya Dendi sambil menyeka air matanya. Jangan khawatir, Pak Dendi. Setelah Damar dan yang lainnya berhasil mengendalikan situasi di kota, mereka akan memanggil kita masuk. Kami berjanji kepadamu bahwa kamu akan melihat kehancuran 4 keluarga besar itu dengan mata kepalamu sendiri. Kata Bagas dengan cepat. Sekarang ini tentunya sedang terjadi kekacauan di kota. Bukan hasil yang baik jika mereka masuk sekarang. Bagas pun memikirkannya, dan hatinya kembali merasa gelisah. Dia menghampiri Axel dan kembali mengingatkannya, maaf merepotkanmu untuk mengumumkannya lagi. Orang-orang dari 4 keluarga besar itu, tidak peduli dia siapa dan sudah berada di tingkatan apapun, bunuh mereka secara langsung tanpa harus menanyakan alasannya. Pada saat yang sama, suara teriakan yang keras terdengar dari kota Phoenix. Damar berteriak keras, dengarkan semua orang yang berada di kota Phoenix. 4 keluarga besar itu telah dihancurkan. Sekarang kalian semua tidak bisa keluar dari kota Phoenix. Keluarga Luanda dari kota Lukido telah mengepung seluruh kota Phoenix. Siapapun satu persatu yang berani untuk melarikan diri, maka mereka akan dibunuh tanpa ampun. Sebenarnya saat ini energi Chi milik Damar sudah terkuras habis. Dengan mengandalkan Skywings-nya, dia mengejar dan membunuh 11 orang Undying Flame dan sisa lainnya dalam beberapa menit terakhir. Kemudian dia harus menyerahkannya pada Thalia. Sayapnya mulai bergetar dan dia mendaratkan dirinya di puncak suatu gedung. Dia bersandar ke dinding dengan napasnya yang terengah-engah. Hari sudah menjelang petang, dan seluruh kota Phoenix disinai oleh cahaya matahari tenggelam. Masih belum berakhir, gumam Damar. Dia ingin terus bertarung, tetapi efek lemas yang dia rasakan akibat dari jurus lonjakan kematian itu masih membuatnya tidak mampu untuk menggunakan kekuatannya sedikitpun. Thalia, kamu harus bisa berhasil membunuh semua orang itu, gumam Damar yang diliputi rasa cemas dalam hatinya. Sekitar 20 orang Undying Flame itu telah mengetahui keberadaan bumi. Ini adalah bahaya tersembunyi dan harus segera diselesaikan. Tetapi dirinya dengan kondisi yang sekarang ini tak mampu berbuat apa-apa lagi. Pertempuran ini telah menyimpang dari rencana yang sudah mereka tentukan. Tetapi untungnya, itu semua masih berada dalam kerangka rencana. Axel menjaga semua persimpangan jalan. Jika orang-orang itu tak bisa keluar, maka mereka memiliki kesempatan untuk bisa menyelesaikan ini semua. Damar bersandar ke dinding dan terduduk di sana dengan napas yang terengah-engah. Selanjutnya dia menyerahkan semuanya pada Thalia. Tubuh Thalia tak hentinya melakukan penyerangan. Yani dan Dewan juga bertugas dari atas langit. Keberadaan Yani merupakan permintaan inisiatif dari Dewan. Dia berharap Yani dapat berinisiatif untuk ikut memantau mereka yang sedang melarikan diri. Dan Yani pun langsung menyetujuinya. Di medan perang utama, Mondi telah dikepung oleh 3 orang yang merupakan orang-orang yang kuat. Selain itu, Guntur dan Iman pun tak henti-hentinya menyerangnya secara lisan. Terkadang, dia bahkan ingin bunuh diri, tetapi dia enggan menyerah dan ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tidak ada kesempatan. Harapannya pun semakin lama semakin kecil. Mondi menggertakkan giginya. Dia menatap Iman dan berteriak, kalau kau tak membiarkanku untuk tetap hidup, maka aku juga akan melakukan hal yang sama padamu. Di saat berikutnya, dia menggunakan seluruh energi Chi-nya dan berteriak, Axel, semua orang di kota Phoenix, kalian semua dengarkan aku. Asal tempat dari tulang naga dan tulang Phoenix itu memiliki harta berharga yang sangat besar. Sialan, saat itu Guntur langsung membunuhnya. Dengan tombak panjangnya, diiringi dengan energi Chi mengerikan yang seketika meledak dari tubuhnya dan langsung menghunus pusat energi milik Mondi. Energi Chi milik Mondi pun langsung menghilang dalam sekejap. Dia telah dikepung oleh ketiga orang yang sangat kuat. Pada saat ini, semua tingkatan Undying Flame di kota Phoenix telah kehilangan efektivitas tempurnya. Langkah selanjutnya adalah berburu dan membunuh ahli Undying Flame yang melarikan diri, dan menanggung akibatnya. Serangan dari Guntur itu hanya menghancurkan pusat energi milik Mondi saja, dan tidak sampai membunuhnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Iman,
dia juga berharap Mondi bisa melihat kehancuran 4 keluarga besar itu dengan mata kepalanya sendiri. Mondi pun langsung tergeletak di atas tanah. Melihat itu Iman seperti menahan kegembiraannya di dalam hatinya. Dia melirik Lilia dan berkata, "Lilia, perhatikan terus mereka. Aku akan terus memburu yang lainnya. Selain itu, Madan baru saja menggunakan jurus lonjakan kematian. Tolong bantu selamatkan dia dulu." Lilia pun mengangguk, penggunaan energi dari dalam dirinya juga sangat besar. Tetapi dia saat ini masih harus melakukan pekerjaan penyembuhan ini. Guntur mendudukkan dirinya di tanah, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit sambil bergumam, "Apa ini sudah berakhir?" Lilia pun berkata, "Mungkin sudah berakhir." Perburuan pun terus berlanjut. Di luar sana, di sisi keluarga Luanda dari kota Lukido, ada juga banyak pesawat yang mulai lepas landas. Axel telah menghubungi Thalia dan juga Damar. Damar masih memintanya untuk tidak dulu masuk dan mengandalkan drone untuk memantau ahli Undying Flame dari 4 keluarga besar itu yang sedang melarikan diri. Setelah mampu berhasil mengatasi para Undying Flame itu, maka hati Damar baru akan terasa lega. Thalia terus berada di langit, tidak tahu sudah berapa banyak waktu yang telah dihabiskan selama pertempuran ini. Kemudian dia pun berkata, "Damar, aku telah membunuh 11 orang. Sebelumnya ada 23 orang yang melarikan diri. Ada berapa banyak yang sudah kamu bunuh?" "Aku juga membunuh 11 orang," kata Damar sambil mengerutkan dahinya. Ahli bela diri dengan tingkatan Undying Flame dari 4 keluarga besar itu sejauh ini hanya tinggal 1 orang saja yang tersisa, yang berarti bahwa seluruh 4 keluarga besar itu benar-benar menuju kehancuran. Ahli bela diri yang terkuat akan menentukan kedudukan sebuah keluarga. Ketika para ahli di tingkat Undying Flame hampir terbunuh dalam pertempuran, itu berarti 4 keluarga besar itu menuju kehancuran. Di seluruh kota itu, ada banyak orang dari 4 keluarga besar yang mulai berlari keluar dari kota Phoenix. Di gerbang kota, orang-orang Axel berjaga di sana, membuat mereka tidak bisa pergi sama sekali. Selain itu, tembok kota yang dibangun membuat blokade Axel dan yang lainnya jadi lebih mudah. Akan tetapi saat ini Damar justru mengerutkan dahinya. Masih ada 1 orang Undying Flame yang melarikan diri. Jika masih ada 1 orang yang berhasil lolos, dan dia menemukan kekuatan tidak kurang dari 4 keluarga besar itu, maka begitu informasi itu sampai bocor, maka bumi masih akan berada di bawah tekanan. Damar beristirahat untuk waktu yang lama, dan tubuhnya masih berproses untuk memulihkan energi chi miliknya. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung, menekan telinganya dan bertanya, "Apa kau masih belum menemukan orang yang terakhir itu?" Terdengar suara Axel yang berkata, "Kami terus memantaunya dengan drone dan telah menjangkau hampir ke keseluruhan kota Phoenix. Kami belum berhasil menemukannya. Jika dilihat dari data informasi yang ada, orang yang melarikan diri itu seharusnya berasal keluarga Valvade, yang bernama Zenith." Keluarga Luanda pun memutuskan untuk menghadapi pertempuran ini. Tentu saja, informasi yang dikumpulkan sangat komprehensif. Semua ahli bela diri di tingkatan Undying Flame, mereka semua telah mengerti. Berdasarkan perbandingan antara orang yang mati dan yang melarikan diri, tidak sulit untuk menyimpulkan siapa orang yang tersisa. "Maaf merepotkanmu untuk terus melacak keberadaannya," kata Damar. "Kalau begitu minta Bagas untuk mengumumkan orang-orang itu di daerah Tandus, dan biarkan mereka membawa orang-orang dari 4 keluarga besar itu ke pusat kota Phoenix. Carikan sebuah tempat untuk mengumumkan ke seluruh kota bahwa kota Phoenix telah diubah kepemilikannya, dan akan ada hadiah besar bagi mereka yang menemukan orang-orang dari 4 keluarga besar itu, baik itu yang melaporkan ataupun bagi mereka yang berinisiatif untuk menangkap mereka." "Baiklah," kata Axel, "apakah kami sekarang bisa memasuki kota?" "Masih tetap harus dilakukan penjagaan," kata Damar. "Jangan khawatir, sesuatu yang seharusnya menjadi milik kalian, tidak akan ada yang berkurang." Kemudian dia pun bangkit berdiri di atas sebuah gedung tinggi dan melihat kondisi kota Phoenix dari atas sana. Kota Phoenix, daerah Tandus, terkecuali beberapa wanita tua yang sudah lemah serta anak-anak, sebagian besar dari orang-orang di sana ikut berpartisipasi dalam pertempuran yang bersejarah ini. Saat ini daerah Tandus menjadi sangat sepi. Terlihat ada suatu sosok yang melompat keluar dari sana. Dia melihat keluar dan dari wajahnya terlihat menunjukkan ekspresi kesakitan. Ya, dia adalah Zenith, satu-satunya dari 4 keluarga besar yang lolos dari pencarian. "Pemimpin keluarga Deva Raja, aku akan menemukan cara untuk membalaskan dendammu."
Ujarnya sambil menggertakkan giginya dan berbalik untuk meninggalkan kota Phoenix dari daerah tandus. Namun saat dia baru saja berbalik, dia menemukan seorang wanita bercadar berdiri tidak jauh darinya. Semilir angin yang berhembus, memuat jubah yang dikenakannya itu tersingkap dan terlihat sehelai rambut berwarna silver yang tersibak tertiup angin. Zenith terlihat sangat senang, dia langsung berlari ke hadapan Yani, kemudian dia pun berlutut sambil berkata, "Duta besar, duta besar. Aku adalah Undying Flame dari keluarga Valvade di kota Phoenix dan namaku adalah Zenith. Kami diserang di kota Phoenix, dan aku berharap-harap orang-orang dari kekuatan purba dapat membantu kami untuk balas dendam." "Aku sudah melihatnya," kata Yani dengan tenang. "Ada dua pertanyaan. Salah satunya adalah mengapa Damar dan yang lainnya harus membunuh kalian semua." Zenith pun tercengang mendengarnya. Dia pun berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Duta besar, aku telah mengatakannya padamu untuk membantu kami membalaskan dendam. Informasi ini cukup bagi kekuatan purba untuk memerintah Eternal Planet. Katakan saja, kayak Yani, Damar berasal dari tempat tulang naga dan tulang Phoenix itu berada, dan ada banyak sekali jumlah tulang abadi di sana. Akhir dari zaman yang terakhir, Hades Palace menyerbu planet mereka dan dikalahkan dengan begitu mengenaskan. Hal itulah yang mengakibatkan runtuhnya Hades Palace dan kebangkitan dari 8 kekuatan utama. Namun, di kampung halaman Damar itu, sebagian besar jumlah tulang abadi yang masih tersisa cukup untuk membina dan menumbuhkan keberadaan di luar 8 kekuatan utama," kata Zenith dengan cepat. Yani terlihat sedikit mengubah ekspresinya, kemudian dia pun kembali bertanya, "Pertanyaan kedua, sejauh yang ku ketahui, pergerakan Damar dan yang lainnya dimulai dari daerah tandus. Bagaimana kalian bisa mengetahuinya dan menyerangnya terlebih dahulu?" "Ada sekelompok pengungsi dari planet Ruby dan mereka tinggal di daerah tandus. Mereka pergi untuk mencari laporan dari pemimpin keluarga Devaraja," kata Zenith dengan cepat. Kemudian dia juga kembali mengatakan, "Duta besar, cepat bawa aku pergi dari sini, pergi meminta bantuan dari kekuatan purba dan bunuh mereka semua." Yani sedikit mengernyitkan alisnya, tapi dia tampak terlihat seperti sedang tersenyum saja. "Apa kamu tahu apa nama organisasi dari Damar dan timnya itu?" tanya Yani. "Duta besar, mereka di dunia itu kalau tidak salah disebut dengan Night Watcher," kata Zenith dengan sedikit cemas. "Kumohon padamu untuk cepat bawa aku pergi dari sini. Aku akan memberitahu kalian di mana titik koordinatnya. Banyak yang akan bisa kalian dapat jika kalian berhasil membunuh Damar dan pergi ke planet itu." "Ya, Night Watcher," kata Yani sambil tersenyum. Kemudian dia menatap Zenith dan berkata, "Aku juga seorang Night Watcher." Bersambung 1010. Zenith cukup tercengang saat mendengar ucapan Yani. Untuk sesaat, dia sepertinya tidak bisa menanggapi apa arti dari ucapan Yani itu. Bagaimana mungkin orang-orang dari kekuatan purba memiliki hubungan dengan Night Watcher? Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Yani membuka telapak tangannya, kemudian jari tangannya membentuk mudra dan berkata, "Aku akan memberi perhitungan." Dia tidak terlihat seperti wanita berusia 20 tahunan. Sebaliknya, auranya seperti penipu tua yang ada di bumi. "Akan ada pertumpahan darahmu hari ini," kata Yani yang sambil berjalan melewati tubuh Zenith. Kemudian, Zenith yang saat ini sedang berlutut itu tubuhnya sedikit gemetaran. Saat berikutnya, lehernya menjadi miring ke samping dan seketika seluruh kepalanya terjatuh ke tanah. Sedangkan di tangan Yani, ada seutas benang perak halus yang sulit untuk bisa dilihat dengan mata telanjang saja, bulir darah pun perlahan menetes. Kemudian dia menemukan kain, dan menggunakannya untuk mengelap darah itu. Kemudian dia kembali menekuk jarinya. Benang-benang tipis ini mengelilingi jari tengahnya yang terhubung dengan pakaiannya seperti cincin. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menghubungi Damar dengan komunikatornya. Saat panggilan itu tersambung, dia berkata sambil tersenyum, "Aku menemukan seorang ahli Undying Flame dan telah membunuhnya. Dia berada di daerah tandus." Damar yang saat ini sedang berada di atap sebuah bangunan pun sedikit heran saat mendengarnya. Yani telah membunuh seseorang. Dia tak meragukan hal itu, tetapi Damar sendiri tak tahu apakah Yani telah mengetahui sesuatu dari mulut orang yang dibunuhnya itu. Kemudian Damar pun bertanya dengan sedikit ragu, "Apa kau mengetahui sesuatu darinya?" "Ya, aku mengetahui 2 informasi darinya. Salah satunya adalah tentang duniamu. Sementara informasi yang lainnya adalah tentang alasan mengapa tindakan kalian sebelumnya yang bisa sampai diketahui.
yang rupanya ada seseorang berinisiatif mengatakannya pada orang-orang dari 4 keluarga besar itu. Orang itu berasal dari planet Ruby. Mereka belum lama ini diserang oleh 4 keluarga besar itu. Kata Yani, seluruh tubuh Damar tiba-tiba menjadi seketika terasa dingin. Meskipun Yani tidak menjelaskannya secara langsung, dari kalimat pertamanya, sudah jelas dapat diketahui. Dia tahu bahwa ada banyak keberadaan tulang abadi di bumi. Sedangkan orang di belakangnya adalah kekuatan purba. Ini adalah hal besar yang nyata, yang sama sekali tidak dapat digoyahkan oleh bumi untuk saat ini. Dia merasa bulu kuduknya mulai berdiri saat ini. Tenang saja, Damar, kata Yani. Kamu adalah pilihanku. Kamu adalah harapan yang telah kuprediksi dan yang kulihat. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku akan menyimpan sendiri semua informasi itu. Ini adalah sikapku. Meskipun kamu belum menyetujuinya, tapi aku telah menganggap diriku sendiri sebagai seorang Night Watcher. Damar menghela napas lega saat mendengarnya. Memang, dilihat dari sudut pandang Yani, jika dia mendapat informasi itu sekalipun, dia bisa saja tak mengatakan apapun pada Damar dan bahkan sekarang pun dia bisa pergi dengan diam-diam. Ketika dia mengungkapkan identitasnya, Axel yang berada di luar pun tidak akan pernah berani melawannya. Dia bahkan akan berinisiatif mengirim pesawat terbang untuk mengirimnya kembali ke kota Skyrie. Sedangkan saat ini dia berinisiatif untuk mengatakannya, yang memang menunjukkan sikapnya yang jelas. Terima kasih, kata Damar. Di masa depan nanti mungkin akulah yang seharusnya berterima kasih, kata Yani sambil tersenyum. Kalian bisa datang ke sini untuk kita bisa saling mengenal. Damar pun mengangguk saat mendengar ucapannya. Semua ahli bela diri Undying Flame milik 4 keluarga besar itu telah terbunuh. Menurut informasi yang Damar miliki sebelumnya, terkecuali orang-orang ini, seharusnya orang-orang lainnya tidak mengetahui keberadaan bumi. Mungkin ada beberapa informasi yang diketahui, tapi mungkin itu hanya sebagian kecil informasi saja. Tentu saja, untuk menjaga informasi itu Damar tak mungkin membiarkan orang yang memiliki tingkatan di atas Half Undying Flame untuk tetap hidup. Akibat 4 keluarga besar dan rasa dendam kebencian mereka selama bertahun-tahun, banyak manusia di bumi yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan mereka. Ini adalah bentuk balas dendam, di mana Damar pasti akan berlaku tegas dan membunuhnya. Dia kemudian menutup sambungan telepon itu dan melihat orang-orang dari 4 keluarga yang telah melarikan diri. Melihat orang-orang di daerah tandus yang memiliki semangat tinggi, seulas senyum mulai muncul di wajahnya. Sudah berakhir. Semua ini sudah berakhir. Penderitaan yang mengganggu bumi selama 1 abad, untuk sementara ini sudah berakhir. Ya, untuk sementara ini, dia mau tak mau harus mempertimbangkan hal-hal lainnya, tetapi bagaimanapun juga, 4 keluarga besar yang paling menjadi ancaman itu telah dimusnahkan. Setelah ini semua, dia akan berkembang dengan baik di kota Phoenix. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan menempatkan medan perang masa depan pada Eternal Planet. Dia masih berdiri di tempatnya. Dia mengosongkan pikirannya sejenak, dan kondisi mental dari seluruh tubuhnya juga telah memasuki suasana rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya. 4 keluarga besar, invasi Ghost ke bumi. Semua itu seperti sebuah tekanan yang teramat besar bagi Night Watcher, yang juga membebani Damar. Dan saat ini semua beban tekanan itu seperti telah sirna dan hanya menyisakan beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan saja. Untuk urusan itu, dia bukanlah ahlinya. Hugo Wong dan Bagas juga ada di sini, tidak sulit bagi mereka untuk bisa menyelesaikannya. Dia berdiri sejenak di puncak gedung itu, kemudian dia menghubungi seseorang dengan komunikatornya. Axel, maaf masih harus merepotkan kalian untuk tetap terus berjaga di setiap gerbang kota. Semua orang dari 4 keluarga besar itu akan dibunuh tanpa ampun. Selain itu, Bagas, kau juga ajak Pak Hugo dan yang lainnya untuk masuk. Selanjutnya, mereka mulai masuk untuk menyelesaikan sisanya. Perubahan kepemilikan di kota Phoenix telah memicu gelombang besar di seluruh kota. Sampai akhirnya akan diumumkan bahwa kota Phoenix akan dipegang oleh organisasi bernama Night Watcher. Setelah Bagas dan Hugo Wong memasuki kota Phoenix, dengan cepat seluruh penyiaran pun dinyalakan. Halo semuanya, saya adalah Bagas, orang yang bertanggung jawab atas Night Watcher di kota Phoenix. Suara Bagas bergema di seluruh kota Phoenix. Dia kembali berkata, semua ahli bela diri yang berada di tingkat Undying Flame telah mati di tangan kami. Maka untuk kedepannya, ketentuan kota Phoenix akan mengalami perubahan besar-besaran.
Dalam beberapa hari ke depan, diimbau pada semuanya untuk tidak keluar dari wilayah kota. Aturan dari kota Phoenix akan mengalami pemulihan secara perlahan, kata Bagas. Ada kontradiksi yang tidak dapat mencapai kata damai antara kami dan 4 keluarga besar. Jadi mulai sekarang, kami juga mengimbau untuk seluruh warga kota Phoenix, jika berani untuk melapor atau menangkap siapapun yang merupakan bagian dari 4 keluarga besar itu, akan ada hadiah fantastis bagi kalian semua jika berani melakukannya. Ini adalah suatu keterampilan yang dilakukan oleh Bagas dan Hugo Wong. Sebagai penguasa baru di kota Phoenix, jika kebanyakan orang di kota Phoenix mampu menemukan orang-orang dari 4 keluarga besar itu, semuanya akan berinisiatif untuk melaporkan atau menangkap mereka. Bagi mereka yang bersembunyi, maka dibunuh tanpa ampun. Suara Bagas terus menggema di seluruh kota Phoenix. Di dalam kota Phoenix, pasukan pertahanan kota mulai meletakkan senjata mereka dan menyerah. Ada yang terluka parah karena damar dan tidak bisa melanjutkan pertempuran, dan ada juga yang terbunuh oleh Iman. Orang-orang dari 4 keluarga tak hentinya didorong menuju zona inti kota Phoenix. Suara Bagas terus-menerus bergema di seluruh kota Phoenix. Di luar kota, telah dijaga dan dikelilingi oleh keluarga Luanda dari kota Lukido. Dan saat itu ada juga yang pergi dengan pesawat karena mereka ingin kembali dan memberitahu keluarga Luanda bahwa pertempuran ini telah berhasil mendapat kemenangan besar. Axel melihat ke dalam, ada dua hal yang terus-menerus terngiang-ngiang di dalam benaknya saat ini. Yang pertama adalah sepotong kalimat yang diteriakkan oleh Mondi, bahwa di tempat asal Damar memiliki harta karun. Yang kedua adalah yang disebut Night Watcher oleh Bagas. Berdasarkan dari perjanjian dengan Damar, dia harus terus menjaga gerbang kota Phoenix tanpa boleh melangkah satu langkah pun. Pekerjaan perbaikan pasca perang berlangsung selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, segala sesuatu tentang kota Phoenix mulai menyebar ke seluruh penjuru Eternal Planet. Bersambung 1011. 3 hari kemudian, di kota Phoenix. Di pusat kota Phoenix, tempat di mana 4 keluarga besar itu pernah ditempatkan. Saat ini, orang-orang dari 4 keluarga besar itu telah dikepung. 4 keluarga besar yang secara turun-temurun selama bertahun-tahun memiliki jumlah yang sangat banyak. Jumlah mereka saat ini bahkan hampir memenuhi zona inti kota Phoenix. Ditambah juga orang-orang dari daerah tandus yang mengelilingi zona inti yang seakan tidak memberi mereka celah atau kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Sedangkan hari ini, di zona inti kota Phoenix pasti akan ada banyak pertumpahan darah. Kebencian itu tidak hanya dimiliki oleh Damar dan yang lainnya saja, tetapi sama juga dimiliki oleh orang-orang dari daerah tandus. Karena mereka semua hidup di bawah bayang-bayang 4 keluarga besar. Karena 4 keluarga besar itu, sebagian besar orang yang berada di daerah tandus harus menjalani kehidupan yang pahit dan menyedihkan. Ketika memulai ini semua, Damar, Iman, dan yang lainnya memang berencana untuk membunuh. Namun kemudian, mereka menemukan bahwa ada terlalu banyak orang di 4 keluarga besar itu. Sedikit tidak manusiawi bagi mereka untuk bisa membunuh mereka semua sekaligus dengan jumlah yang sebanyak itu. Lagi pula kebanyakan dari mereka hanyalah orang yang menjalankan perintah saja. Mereka bukan pelaku utamanya. Namun bagi mereka yang sudah berada di atas tingkatan tingkat dewa, Damar berencana tidak akan menyisakannya. Adapun sisanya, mereka juga akan diasingkan dan membiarkan mereka meninggalkan kota Phoenix untuk bertahan hidup. Meninggalkan kota Phoenix tanpa adanya perlindungan sama sekali, dan saat berada di daerah luar kota, dan ingin melintasi pegunungan, mungkin tidak banyak orang yang bisa bertahan di sana. Pada saat ini, Iman, Damar, dan yang lainnya sedang duduk di sebuah gedung tinggi di zona inti. Bahkan jika 3 hari telah berlalu, ketika situasi ini benar-benar datang, mereka masih dalam suasana hati yang masih bergejolak. Suatu hal yang tak terlihat bahwa sudah ada berapa banyak pejuang di bumi yang mati di tangan 4 keluarga besar itu dalam 100 tahun ini. Iman adalah orang yang telah mengalami itu semua. Ketika 4 keluarga besar itu dihancurkan, tidak ada yang tahu betapa bergejolaknya suasana hatinya saat ini. Di tangan mereka, Mondi masih hidup dan bernapas. Ya, sebenarnya dia ingin mati saja, tetapi dia tidak bisa mati sama sekali. Pusat energi miliknya telah dirusak. Dia yang saat ini kehilangan energi Chi-nya, untuk berhadapan dengan Damar dan yang lainnya, bahkan untuk bisa mati pun dia tak memiliki kesempatan untuk itu. "Bunuh aku, kumohon pada kalian, bunuh aku," kata Mondi dengan nada yang memohon. Di posisinya saat ini,
dapat dilihat di bawah sana ada banyak orang-orang dari 4 keluarga besar itu yang sedang dieksekusi. Membunuhmu, kata Iman dengan nada sinis. Sudah tak sanggup lagi. Lalu di planet yang sudah kalian serang itu, harus kepada siapa orang-orang yang sudah mati dalam pertarungan itu meminta pertanggungjawabannya. Jika bukan karena jumlah kalian yang terlalu banyak, aku sendiri yang berencana untuk membunuh mereka semuanya. Damar berdiri di sampingnya. Saat ini kondisi tubuh Damar telah sepenuhnya pulih. Bagaimanapun, pada akhirnya dia gagal mengambil langkah terpenting ini untuk bisa mencapai tingkatan Immortal Unding Flame. Buka matamu dan lihatlah orang-orangmu yang mulai mati satu persatu. Lihat mereka diasingkan dari kota Phoenix dan mereka akan mati di luar sana. Kata Guntur sambil menggertakkan giginya. Karena tidak pernah mengalami invasi Ghost, sehingga tidak ada yang tahu betapa mereka membenci 4 keluarga besar itu. Lautan darah di kota Phoenix hari ini. Sedangkan berita ini terus menyebar ke berbagai kekuatan. Bintang Azure, kekuatan purba. Meli sedang terduduk di dalam sebuah aula. Dia mengernyitkan alisnya saat membaca kumpulan informasi yang ada di tangannya. Sebagian besar kumpulan informasi yang berada di tangannya saat ini semuanya tentang Hades Palace. Setiap informasi yang dibaca semakin membuat suasana hatinya berubah. Tiba-tiba, dia melihat salah satu informasi. Dia berkata dalam diam, Damar menyerang kota Phoenix. Kemudian seulas senyum terlihat di wajahnya dan berkata, apa kau pada akhirnya berencana untuk masuk ke dalam gelombang ini? Cukup lama dia menatap informasi yang ada di tangannya itu. Setelah melihat 4 keluarga besar yang tersingkirkan, Damar dan yang lainnya masih tetap membunuh banyak orang. Dia sedikit mengernyit alisnya dan berkata, itu sedikit terlalu kejam. Kemudian dia melambaikan tangannya dan seorang pria pun berjalan masuk. Dia melemparkan kumpulan informasi itu kepadanya dan berkata, pergi ke Pulau Milos, cari Arlo dan beritahu dia tentang kumpulan informasi itu. Baiklah, pria itu mengambil kumpulan informasi itu dan pergi keluar. Di saat yang sama, di suatu planet dalam satelit, ada sebuah kota bernama Six Ways. Ini adalah tempat di mana kekuatan jiwa berada. Di tengah kota itu, ada sebuah paviliun yang besar. Pada saat ini, di lantai atas paviliun itu, ada seorang pria parubaya sedang duduk di dalamnya. Pria parubaya itu bernama Toto. Tentu saja, di galaksi Eternal Planet, dia juga memiliki 2 nama terkenal lainnya, yaitu Ketua Kekuatan Jiwa dan Pembunuh nomor 1 di dunia. Sampai sejauh ini tidak ada yang tahu seperti apa ciri-cirinya, karena ketika ingin membunuh seseorang, orang itu pasti akan langsung mati, dan juga banyak ditemukan bentuk kematian yang aneh. Dia adalah tokoh yang berdiri di puncak dunia ini. Ketua, di bawahnya, ada seorang yang tengah berlutut di hadapannya. Dia adalah Denzel yang memanggil semua orang untuk membunuh Damar di istana bawah tanah. Kebangkitan Hades Palace, tulang naga dan tulang Phoenix ada di dunia ini. Damar adalah pemilik tulang naga, sedangkan Talia adalah pemilik tulang Phoenix. Kemudian telah didirikan organisasi baru yang disebut dengan Night Watcher. Mereka telah menghancurkan kota Phoenix dan sepertinya mereka ingin mengembangkan kekuatannya di kota Phoenix. Tulang naga dan tulang Phoenix, hal ini tidak bisa dibiarkan, kata Denzel. Selain itu, Damar juga memiliki dendam pada kita. Dia telah menyebutkan nama kita, jika suatu saat nanti dia bangkit, maka yang pertama akan dihancurkan adalah kekuatan jiwa kita. Toto tidak menatapnya berbicara. Dengan tenangnya dia berkata, dia adalah murid Arlo. Apa kau tak bisa menunggunya sampai 3 tahun? 3 tahun, Damar masih terlihat sangat muda. Dia baru-baru ini berpartisipasi dalam ujian tribulasi dari aliansi 8 kekuatan utama. Usianya belum mencapai 30 tahun, tetapi dia memiliki bakat yang cukup mengerikan. Dengan memberinya waktu 3 tahun, jika dia telah memasuki tingkatan immortal, maka sulit untuk bisa memusnahkannya, kata Denzel dengan cepat. Immortal Unding Flame tidak akan semudah itu untuk bisa dicapai, kata Toto sambil menggelengkan kepalanya. Kau sebaiknya menghabiskan lebih banyak waktu di Hades Palace saja. Adapun soal Damar, aku sendiri yang akan bertindak selama 3 tahun ini. Denzel mengerutkan dahinya sambil menatap Toto, kemudian dia berkata, Ketua, Anda takut pada Arlo bukan? Toto pun kemudian mendongak dan menatap Denzel. Seketika seluruh tubuh Denzel terasa sangat dingin. Bukan apa-apa, gumam Toto, kau pergi saja. Denzel sedikit bingung. Aku bilang kau pergi saja sendiri, temui Damar dan Talia, lalu bunuh mereka.
kata Toto. Jangan sampai hal ini diketahui oleh Arlo. Perintah diterima. Terlihat sorot mata membunuh di dalam tatapan Denzel saat ini. Driemo, di taman belakang istana, seorang wanita berpostur tinggi semampai sedang berjalan di area taman belakang. Dia sekarang merupakan seorang permaisuri Driemo. Dia sangatlah cantik sampai-sampai orang pun tak berani untuk menatapnya secara langsung. Di sebelahnya, Ruby hanya menundukkan kepalanya dan mengikutinya perlahan. Ruby, kata permaisuri itu secara tiba-tiba, pergilah ke kota Phoenix. Ruby yang terlihat kaget pun berkata, Yang mulia, Anda. Dia adalah murid Arlo, pemilik tulang naga. Bahkan jika Arlo telah mengatakannya selama 3 tahun, kedatanganmu akan menjadi nilai lebih buat kita, kata permaisuri sambil menghela napasnya. Kami bermusuhan dengan Damar selama di istana bawah tanah. Sekarang dia memenangkan kota Phoenix, jika pergi untuk memberi selamat padanya. Tentu saja, harus mengalahkannya. Mengalahkannya, saya tidak mengerti apa maksudnya, kata Ruby. Kota Phoenix bukanlah apa-apa. Baik 8 kekuatan utama ataupun kekuatan lainnya juga tak akan terlalu memedulikannya. Tapi sekarang dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melebarkan tangannya terlalu jauh. Arlo juga mungkin tidak bisa menahannya jika dia langsung membuat langkah terlalu jauh. Kata permaisuri itu dengan tenang, namun tetap ada karisma dari suara yang dikeluarkannya. Ruby pun tertegun sejenak, kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti. Bersambung, 1012, permaisuri menggelengkan kepalanya, kamu masih belum paham. Sudahlah, suruh pamanmu ikut dan menemanimu ke sana sekalian mencari tahu lebih detail tentang asal-usul Damar. Kebangkitannya benar-benar terlalu mendadak. Pamanku sudah membangkitkan kebenciannya, ucap Ruby sembari mengernyit. Rasa bencinya, permaisuri tersenyum ringan, apakah perasaan bencinya penting? Meskipun tulang naga dan tulang Phoenix sangat kuat, tetapi itu belum sampai di titik di mana kita harus terlalu takut padanya. Ingat baik-baik, Ruby, kamu adalah masa depan Driemo. Keberhasilan di masa depanmu tidak boleh lebih rendah dari siapapun. Karakteristik yang khas bukanlah sesuatu yang utama, ucapnya. Kamu bisa saja menunjukkan kinerja yang bagus, tetapi menunjukkan kinerja yang bagus bukan berarti hasilnya akan bagus juga. Lanjut permaisuri, sudahlah, kamu tidak mengerti juga tidak apa. Sekarang masa sulit akan segera tiba. Hades Palace telah kembali dan Eternal Planet akan jauh dalam kekacauan besar. Peperangan akan diluncurkan sepenuhnya dan jika kamu sudah bisa mencapai Undying Flame, setidaknya kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu harus langsung masuk ke sarangnya setelah tiba di kota Phoenix. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Ruby yang mendengar nama ini langsung mengubah wajahnya. Yang mulia, aku. Kamu harus lebih cepat menerobos tingkat Immortal Undying Flame. Aku, Driemo, kami membutuhkan bantuanmu. Ucap permaisuri memotong ucapan Ruby. Baik, Yang mulia. Ekspresi wajah Ruby yang masih penuh keraguan itu mau tidak mau hanya bisa menggertakkan giginya dan mengiyakan. Setelah 1 jam kemudian di atas permukaan laut Eternal Planet, Pulau Milos. Di tengah-tengah Pulau Milos, ada 49 pilar batu yang masih ada di sana seolah mereka berada di zaman kuno. Kabut hitam yang samar menutupi bagian bawah piramida. Di pintu masuk piramida, ada dewa mabuk yang membawa sebuah botol berisi anggur. Dia sedang menyantap buruannya dengan gembira sembari melemparkan tulang-tulang sisa makanannya ke lorong. Sudah ada begitu banyak tulang di lorong sekarang. Senior, pada saat ini ada sebuah bayangan yang perlahan melangkah mendekatinya. Kepala keluarga menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Damar sudah berhasil menjatuhkan kota Phoenix. Dia sudah memusnahkan pemerintahan kota Phoenix dan 4 keluarga besar. Dia waktu yang bersamaan juga dia membangun kelompok Night Watcher di sana. Baiklah, dewa mabuk menganggukkan kepalanya. Kepala keluarga juga memintaku untuk bertanya padamu. Apakah Damar ingin membangun kekuatannya di Eternal Planet? Jika iya, dia akan memberinya bantuan. Ucap orang yang datang itu. Tidak perlu. Dewa mabuk menghempaskan sebuah tulang dari mulutnya. Biarkan dia melakukan semuanya sendiri. Selain itu, kamu kembali dan suruh orang kalian untuk menyampaikan 2 hal kepada Damar. Silakan. Orang yang datang menghampiri dewa mabuk sedikit membungkuk. Pertama, beritahu Damar untuk menerobos ke tingkat Immortal Undying Flame dalam 3 tahun. Jika dia tidak mencapai Immortal Undying Flame dalam 3 tahun, maka aku tidak akan memedulikannya lagi. Hal kedua, urus anjingku dengan baik. Baik,
Orang tersebut membungkukkan badannya dan mundur secara perlahan. Pada saat orang itu sudah tidak terlihat lagi, Dewa Mabuk menenggak anggur yang ada di tangannya, kemudian menegakkan posisinya dan menatap piramida yang ada di depannya. Sebenarnya kamu Sun atau bukan? Jika iya, apa kamu masih bisa tenang saja melihat kebangkitan tulang naga? Ujarnya dengan datar. Piramida itu sangat tenang dan tidak bereaksi apapun. Tidak ada orang yang menanggapi ucapan Dewa Mabuk. Dewa Mabuk mulai merasa bosan, dia berdiri, membuka celananya, dan langsung mengencingi piramida tersebut. Semua kekuatan utama sedang membicarakan masalah damar. Kejatuhan kota Phoenix bukanlah apa-apa dan para kekuatan utama di satelit juga tidak akan memperhatikannya. Keluarga, kedudukan, dan kekuasaan yang berubah jatuh bangun adalah hal yang sangat normal di Eternal Planet. Hanya saja, keberadaan tulang naga dan tulang Phoenix ini menarik perhatian mereka. Di antara mereka ada yang memandang sisi positif, ada yang ingin membunuhnya diam-diam, ada juga yang menyarankan untuk mengirim pengintai. Orang yang belum mencapai Immortal Undying Flame tidak akan pernah dipandang oleh para kekuatan utama. Membiarkannya tidak masalah, diam-diam membunuhnya tidak masalah, semua ini pada akhirnya memang untuk kepentingan masa depan. Namun, tidak peduli bagaimanapun juga, Night Watcher sudah muncul di tengah-tengah mereka. Balwin sedang duduk di dinding kota tertentu di pegunungan Mor yang jaraknya sangat jauh dari kota Phoenix. Balwin melihat berita yang baru saja dia terima dan sebuah lengkungan muncul di sudut bibirnya. Ternyata kamu berhasil menghancurkan 4 keluarga besar setelah datang ke dunia ini. Kamu akan bertabrakan dengan 8 kekuatan utama. Ini jauh lebih cepat dari apa yang aku bayangkan. Jangan buat aku kecewa. Balwin menunjukkan sebuah senyuman tipis saat mengatakan hal ini. Respons dari setiap pihak berbeda dan Damar jelas tidak mengetahui hal ini. Setelah menghancurkan 4 keluarga besar di kota Phoenix dan memusnahkan orang dari tingkat dewa ke atas, anggota 4 keluarga besar lainnya diusir keluar dari kota Phoenix. Pada saat yang sama, serangkaian peraturan baru yang dapat mengguncang fondasi Eternal Planet diumumkan di kota Phoenix. Kota Phoenix menghapuskan adanya perbedaan antara kelas atas dan kelas bawah, kemudian menerapkan kesetaraan bagi semua orang. Serangkaian peraturan baru disebarkan ke publik. Seluruh kota Phoenix sedang terguncang sekarang. Orang-orang kelas atas yang terbiasa dengan hak istimewa karena status dan kedudukannya tidak bisa menerima keputusan ini sama sekali. Sementara orang-orang dari kelas bawah berjalan ke jalanan yang kosong dan memenuhi banyak area kemudian bersorak-sorai. Cara seperti ini adalah cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eternal Planet memang sudah mendekati 5 zaman dan peradaban teknologi mereka sangat berkembang, tetapi permainan kasta di sini masih dijaga dengan sangat kental. Pada saat ini, cara Damar dan yang lainnya dalam mengelola kota Phoenix pasti akan memengaruhi fondasi Eternal Planet, terutama Solane Empire yang ada di kota Phoenix. Tentu saja, Damar tidak peduli akan semua pemberontakan dan ketidaksetujuan mereka. Bagas dan Hugo yang bertanggung jawab untuk mengurus seluruh pekerjaan setelahnya. Mereka punya banyak orang dari daerah Tandus yang mulai ditugaskan bekerja. Pada saat ini, Damar, Iman, dan beberapa orang lainnya sedang melakukan perayaan mereka yang sedikit terlambat di sebuah restoran di zona inti kota Phoenix. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dan semuanya adalah orang bumi. Total dari mereka semua hanya sekitar 20 orang dan Martin sendiri yang memasak. Restoran ini telah dikosongkan. Pada saat ini, sekelompok orang mulai bersulang dan minum di dalam restoran. Mereka semua bersantai dan tidak seperti sebelumnya. Musnahnya 4 keluarga besar memang menandakan bahwa bumi tidak akan menerima terlalu banyak serangan lagi sekarang. Hal ini merupakan bagian dari sebuah kemenangan bagi Night Watcher. Beberapa hari ini, senyuman tidak pernah lepas dari wajah Iman. Waktu berlalu begitu saja dan sekelompok orang itu sudah mulai mabuk. Ada kekacauan di dalam restoran itu. Lilia dan Talia serta beberapa wanita lainnya sudah beristirahat. Iman memegang botol anggurnya dan benar-benar mabuk sekarang. Dia memegang paha Hugo dan mengatakan sesuatu dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar. Hugo, apa kamu sudah percaya dengan penilaianku? Apa kamu sudah melihatnya? Damar aku bawa keluar dari penjara dan dia bisa memusnahkan 4 keluarga besar. Bahaya yang selama ini paling mengancam kita sudah tidak ada. Apa kamu mengakui penilaian dan pandanganku? Tidak, aku harus kembali sekarang. Aku harus menyebarkan berita ini kepada semua orang. Lanjut Iman. Hugo juga sudah mabuk pada saat ini, aku juga mau pulang dan memberitahukan kepada semua orang.
Aku mau pergi ke kuburan para rekan yang sudah gugur dan minum anggur bersama mereka selama 3 hari 3 malam. Berakhir. Semuanya sudah berakhir. Abraham juga tertawa dengan bahagia sekarang. Nantinya kita hanya harus mengumpulkan senjata. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan. Aku mau membawa wanita asing dari sini untuk dibawa pulang ke bumi. Ucap Guntur. Sekelompok orang yang sedang mabuk itu benar-benar menumpahkan semua beban yang ada di hati mereka dan mulai berbicara sembarangan. Kemampuan meminum alkohol Damar cukup baik. Dia tidak ingin menambah masalah dan tidak minum hingga mabuk. Mata Damar terus memandang ke arah Madan yang tidak jauh di sana. Madan berdiri dan menghadap ke jendela sembari memegang sebotol anggur. Ada sebuah senyuman yang tergambar di sudut bibirnya. Damar menghampirinya dan tersenyum. Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Aku rasa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada kami. Kamu sudah menyembunyikan beberapa hal dari kami dan tidak memberitahu kami kenyataannya. Lanjut Damar dengan tenang. Madan menghela napasnya dan tersenyum samar. Benar, aku memang harus menjelaskan kepada kalian alasan mengapa 4 keluarga besar ingin mengejar dan membunuhku. Pada saat yang sama di tempat grup 17 di dalam kota Phoenix. Bagaimana? Apa orang-orang di kota Lukido mundur? Apakah masih ada larangan tidak boleh meninggalkan kota Phoenix? Tanya Jackie dengan cemas. Larangan itu masih ada. Shadow menganggukkan kepalanya. Orang-orang dari kota Lukido masih menjaga pintu. Mereka belum masuk. Aku akan memeriksanya hari ini. Damar dan yang lainnya juga harusnya belum menyadari keberadaan Villa Kristal. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Jakci menggertakkan giginya. Ada apa dengan orang-orang kota Lukido? Mengapa mereka tidak segera memasuki kota? Mereka juga tidak mundur sama sekali. Jackie merasa sangat cemas sekarang. Atau, mau aku pergi ke Villa Kristal untuk mencari barang tersebut dan kemudian mengeluarkan benda itu. Kita tunggu sampai kota Phoenix dibuka dan kita akan keluar dari kota ini. Villa Kristal benar-benar kosong sekarang. Ucap Shadow. Rencana ini cukup bagus, tetapi kamu harus ingat baik-baik agar tidak ketahuan oleh keluarga Luanda. Ucap Jackie mengingat. Bersambung. 1013. Damar dan Madan sedang duduk bersama di dalam restoran. Madan menghela napas panjang. Aku menyimpan sedikit hal dari kalian di awal. Bisa dibilang bahwa mungkin seperti apa yang kalian pikirkan bahwa aku ingin memanfaatkan kalian untuk sementara waktu. Dengan kata lain, aku ingin bekerja sama dengan kalian. Aku ingin menghancurkan keluarga Mendes dan kalian ingin menghancurkan 4 keluarga besar. Sekarang sepertinya hasilnya tidak buruk. 4 keluarga besar sudah dimusnahkan dan aku sudah mencapai tujuanku. Kalian juga sudah mengurangi bahaya yang bisa menimpa bumi. Ucapnya. Bukan hal ini yang ingin aku dengar, ucap Damar. Madan menatap ke arah Iman dan yang lainnya dan tersenyum kecil. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah bilang bahwa aku akan menjelaskannya. Lagi pula, hal selanjutnya yang harus dilakukan tidak akan bisa terjadi tanpa dirimu. Cerita yang aku ceritakan di awal kepada kalian memang benar adanya. Ada beberapa hal yang aku ubah dari ceritaku tentang mengapa 4 keluarga besar mengejar dan ingin membunuhku. Sebenarnya aku hanya dikejar oleh keluarga Mendes saja. Bakatku yang baik membuat mereka merasa iri dan cemburu, tetapi alasan sebenarnya adalah karena aku mengetahui rahasia mereka. Ucap Madan sembari memandang ke plafon seolah sedang mengingat kembali masa lalu. Rahasia ini, selain rahasia tentang keberadaan tulang abadi di bumi, masih ada satu rahasia lagi. Rahasia ini khusus untuk keluarga Mendes, lanjutnya. 4 keluarga besar tidak monolitik. Keluarga Mendes menyimpan rahasia lain yang belum pernah mereka beritahukan kepada 4 keluarga besar. Aku mengetahui rahasia ini tanpa disengaja dan mereka memburuku. Madan tersenyum. Rahasia apa? Tanya Damar dengan penuh rasa ingin tahu. Rahasia ini melibatkan bangunan di pinggiran kota yang selalu dikendalikan oleh 4 keluarga besar, Villa Kristal. Villa ini adalah milik keluarga Kangean sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa bumi memiliki banyak tulang abadi, ada rahasia lain yang terkait dengan sarangnya, jawab Madan. Villa Kristal. Damar menatapnya dengan heran. Tempat ini memang merupakan tempat yang sangat berharga bagi 4 keluarga besar. Meskipun tempat ini terletak di pinggiran kota Phoenix, tetapi 4 keluarga besar selalu mengirim ahli bela diri di tingkat Undying Flame untuk berjaga di sana. Undying Flame kedua yang dibunuh oleh Damar adalah Alfian, dia adalah penjaga Villa Kristal pada saat itu. Damar berhasil mendapatkan kesempatan yang bagus lalu bersama-sama dengan Talia membakar Villa Kristal.
Sisanya akan kamu ketahui setelah kamu sampai di Villa Kristal, ucap Madan. Damar mengerutkan alisnya. Aku tidak tertarik dengan rahasia lain 4 keluarga besar. Bisa dibilang kerjasama kita sudah berhasil, tetapi bagaimanapun juga, aku harap kamu bisa menyimpan rahasia tentang bumi. Ucapnya, tidak tertarik, atau mau pergi bersama denganku ke tempat itu. Bagaimana jika di dalam tempat itu ada benda yang bisa membuatmu menjadi immortal Undying Flame? Madan yang melihat Damar tidak memiliki ketertarikan sama sekali, kemudian mencoba untuk memancingnya dengan halus. Wajah Damar langsung berubah mendengar kata Immortal Undying Flame. Matanya langsung bersinar. Bisa membuatku menjadi Immortal Undying Flame? Tanya Damar. Aku tahu kamu mungkin tidak akan percaya. Sudahlah, kamu ikut denganku ke Villa Kristal. Kamu akan mengerti setelah melihat benda apa yang ada di sana, jawab Madan. Oke. Damar menganggukkan kepalanya. Martin. Damar berjalan ke bagian dapur yang ada di belakang dan berpamitan kepada Martin. Kemudian dia menyalakan alat komunikator dan menghubungi Thalia. Ayo kita pergi ke Villa Kristal. Thalia yang mendengar ajakan Damar langsung semangat. Mereka keluar dari restoran bersama-sama. Pada saat ini ada seseorang yang berlari ke sisi Damar. Night Watcher Zero, keluarga kerajaan datang. Ucapnya. Hah, keluarga kerajaan. Sorot mata Damar langsung berubah. Benar, mereka berkata bahwa mereka ingin bertemu denganmu. Selain itu ada beberapa orang dari planet Ruby juga sudah tertangkap, ujar orang tersebut. Damar melihat Madan sekejap dan dia mengerutkan keningnya. Kamu bawa Thalia dan yang lainnya dulu. Aku tahu keberadaan tempat itu. Kalian tunggu aku di sana, aku akan menyusul setelah urusan di sini selesai, ucapnya. Madan menganggukkan kepala. Setelah mengantar kepergian Madan dan yang lainnya, Damar menuju pusat kota di bawah arahan orang tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Damar untuk tiba di pusat kota. Semua orang dari 4 keluarga besar sudah diusir dari pusat kota dan seisi pusat kota sekarang diterpa oleh keheningan dan kehampaan. Beberapa hari ini, alat-alat berat dimasukkan ke sini untuk membersihkan semua kekacauan. Sekarang pusat kota sudah terlihat bersih, kebanyakan mayat sudah dibawa dan dipindahkan keluar kota. Beberapa bangunan yang mengalami kerusakan karena pertarungan akan dibangun ulang. Damar berjalan masuk ke sebuah aula yang sangat besar milik keluarga Devaraja sebelumnya. Di dalam aula ini ada 4-5 orang. Salah satu dari mereka terlihat sudah berusia 30 tahun dan mengenakan pakaian serba kuning. Dia memiliki temperamen yang mewah dan agung, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan. Di sampingnya ada beberapa ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Di sana ada juga seorang pria tua dengan tingkat Eternal Undying Flame. Sebuah senyuman tergambar di wajah ahli bela diri di tingkat Eternal Undying Flame tersebut ketika dia melihat Damar melangkah masuk. Selamat, kamu sudah berhasil memusnahkan 4 keluarga besar dan sekarang menjadi pemimpin di kota Phoenix, ucapnya memberi selamat. Damar tersenyum tipis. Itu hanya masalah kecil, kalian siapa? Tanya Damar. Pada saat ini, pria tua di tingkat Eternal Undying Flame itu memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan aku adalah salah satu menteri di Solane Empire, namaku adalah Reno. Ini adalah putra Solane Empire, namanya adalah Adam. Ini adalah, pria tua itu memperkenalkan orang yang datang bersamanya satu persatu. Damar juga menganggukkan kepalanya sebagai bentuk kesopanan. Adam menatap Damar dari ujung kaki sampai ujung kepala dan ada jejak penghinaan yang tergambar jelas di kedalaman matanya. Meskipun dia bisa menyembunyikan perasaan ini dengan baik, tetapi Damar tetap jelas menangkapnya. Damar tidak terlalu memedulikan hal ini. Setelah sesi perkenalan selesai, Damar mengambil inisiatif untuk bertanya, apa yang membawa kalian ke sini? Begini, Reno, menteri dari Solane Empire itu membuka mulutnya. Pertama, kami datang untuk memberikanmu selamat atas keberhasilanmu mengambil alih kota Phoenix. Kedua, kami ingin mengundangmu untuk duduk bersama. Yang Mulia ingin bertemu denganmu secara pribadi dan menegosiasikan. Reno, Adam memotong ucapan Reno. Kita keluarga kerajaan tidak perlu banyak basa-basi. Ucapnya, kedatangan kami kali ini untuk membicarakan 3 hal denganmu. Hal pertama, meskipun kamu berhasil mengambil alih kota Phoenix, tetapi bagaimanapun juga kota Phoenix masih menjadi milik Solane Empire. Kamu adalah pemimpin yang baru, tetapi fondasimu masih tidak cukup stabil. Oleh karena itu, kami akan mengirim pasukan pertahanan kota ke stasiun dan memastikan keamanan kota Phoenix.
Damar menyipitkan sedikit matanya ketika mendengar hal ini. Hal kedua, aku dengar peraturan yang akan kalian usung kali ini adalah kesetaraan. Orang kelas atas akan setara dengan orang kelas bawah. Peraturan ini sudah mengganggu banyak pihak dan harus dihapuskan. Hal ketiga, semua pajak di kota Phoenix akan dibagi 60% kepada Solane Empire. 40% sisanya kalian yang atur. Apa keberatan? Tanya Adam dengan ekspresi yang meninggi. Damar melihat matanya dengan tegas dan melihat Reno yang ada di samping sana. Apa maksud Solane Empire? Tanya Damar dengan senyuman samar. Tidak ada maksud lain yang lebih jelas dari hal ini. Hal ini tidak hanya menyangkut tentang kami, tetapi juga kekuatan darah. Harusnya kamu tahu dengan jelas bahwa di belakang Solane Empire ada kekuatan darah. Pada saat ini, Adam seolah terpikir akan sesuatu dan membuka mulutnya. Oh iya, aku dengar kamu membunuh Eternal Undying Flame dari Solane Empire. Bukankah kamu harus memberikan kami penjelasan? Jadi ada 4 hal di sini, kan? Damar bertanya dengan senyuman penuh makna. Benar, Adam menjawabnya dengan datar. Maaf, aku tidak bisa memenuhi satupun permintaan kalian. Ujar Damar dengan suara yang tenang tetapi terdengar tegas. Bersambung, 1014. Damar sudah menebak dengan jelas sesuatu hal ketika Adam mulai membuka mulutnya. Damar adalah murid Dewa Mabuk dan pemilik tulang naga. Sekarang rasanya hampir semua orang di Eternal Planet mengetahui hal ini. Jika dibicarakan secara logika, kedatangan Solane Empire kali ini paling tidak akan mengikuti situasi yang ada, tetapi mereka malah mengajukan beberapa keinginan dan bahkan menuntut. Hal yang membuat Damar tidak menyangka hanya satu hal, bahwa di belakang Solane Empire ada kekuatan darah. Kekuatan darah dan kekuatan jiwa memiliki perseteruan yang cukup dalam dengan Damar di istana bawah tanah. Rasanya wajar jika mereka memang menargetkan Damar. Solane Empire datang dan membawa orang yang ada di belakangnya untuk mempersulit langkah Damar. Hal ini juga bisa dinormalisasi. Namun, apa yang harus Damar lakukan? Selama 3 tahun ke depan kekuatan darah tidak akan benar-benar berani menyerangnya, jadi Damar tidak takut sama sekali. Adam dan orang lain yang datang bersamanya tidak bisa menahan keterkejutan mereka ketika mendengar penolakan tegas dari Damar. Adam langsung menyipitkan matanya. Damar tersenyum tipis. Hal pertama, mengirim pasukan penjagaan. Kalau kamu memang mau mengaturnya silakan saja, tetapi hampir tidak akan ada gunanya. Hal kedua, kesetaraan di kota Phoenix akan tetap dijalankan hingga seterusnya. Kami harus melakukan ini karena ini adalah janji kami kepada orang-orang di daerah Tandus. Apapun yang aku berlakukan di kota Phoenix terserah pada keputusanku. Aku tidak peduli sama sekali dengan pandangan Solane Empire atau yang lainnya. Hal ketiga, kamu mau mendapatkan 60% dari pajak. Damar tertawa menghina ketika membicarakan hal ini. Sejauh yang aku tahu, Solane Empire hanya mendapatkan 5-10% dari masa 4 keluarga besar yang lalu. Sekarang kamu mau meminta 60%. Apa kamu pikir aku semudah itu untuk ditindas? 4 keluarga besar memiliki kekuatan purba di belakang mereka. Adam tidak bisa menahan kalimat yang ada di ujung tenggorokannya. Lalu apa kamu pikir guruku bisa kalian tindas? Damar tertawa pelan. Raut wajah Adam langsung berubah drastis ketika Damar membicarakan hal ini. Dewa Mabuk memang bukan orang yang boleh diprovokasi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani melakukannya. Mengenai hal keempat, aku memang membunuh Eternal Undying Flame kalian. Dia membantu 4 keluarga besar untuk menyerangku pada saat itu. Memangnya kenapa kalau aku membunuhnya? Bukankah kalian yang harus menjelaskan? Aku mau dengar dari mulut kalian penjelasan apa yang akan kalian berikan, ucap Damar dengan senyuman tipis. Adam dibuat terdiam oleh perkataan Damar. Seluruh wajahnya benar-benar menjadi kaku dan tidak tahu harus bagaimana merespons hal ini. Damar, apa kamu berencana untuk melawan kekuatan darah? Tanya Adam dengan suara yang dalam. Damar masih dengan senyuman yang sama dan menatap Adam. Apa kamu bisa mewakili kekuatan darah? Damar berbalik bertanya dengan alis yang terangkat sebelah. Ekspresi Adam langsung sedikit membeku ketika mendengar pertanyaan Damar. Aku berani bertarung langsung dengan orang-orang dari 8 kekuatan utama di istana bawah tanah. Jika kamu mau mewakili kekuatan darah, kamu kembali dan beritahu kekuatan darah bahwa jika mereka memang hebat silakan datangi aku dalam 3 tahun ini. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk pergerakan kecil ini, kan? Selain itu, jika aku sudah bangkit kembali,
hal pertama yang akan aku lakukan adalah memusnahkan kekuatan darah dan kekuatan jiwa. Ucap Damar. Adam sekali lagi tertekan oleh temperamen Damar yang luar biasa keras. Awalnya dia melihat Damar sebagai orang yang sangat biasa. Meskipun dia adalah pemilik tulang naga, tetapi itu tidak akan memengaruhi apapun. Jika Damar bukan murid dari Dewa Mabuk, maka Damar tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Dia bukan siapa-siapa tanpa gurunya. Mereka yang notabene-nya memiliki kekuatan darah di belakang mereka juga tidak merasa bahwa mereka jauh lebih buruk dari Damar. Namun, apa yang diucapkan oleh Damar benar-benar kenyataan. Kebanyakan orang juga mengetahui dengan jelas apa yang terjadi antara Damar dan 8 kekuatan utama di Istana Bawah Tanah. Hanya saja, dia merasa bahwa Damar terlalu biasa dari penampilan luarnya. Dia tidak seperti orang yang menyeramkan atau gila. Pada akhirnya, dia baru merasakan bahwa Damar memang orang yang luar biasa dengan semua chi dan penekanannya yang mampu memberikan beban sebesar ini kepada lawan bicara. Damar, kamu jangan bersikap terlalu liar. Bukankah kamu hanya memiliki gurumu? Aku beritahu padamu, peraturanmu tentang kesetaraan itu tidak hanya akan ditolak oleh kami, melainkan oleh seluruh Eternal Planet dan 8 kekuatan utama juga tidak akan membiarkannya. Solane Empire tidak akan memberikan toleransi sedikitpun. Jika kalian terus menjalankan peraturan itu, maka kota Phoenix berkemungkinan besar direbut kembali, ucap Adam dengan wajah yang berpura-pura tenang. Direbut kembali. Pada saat ini dari luar ada sebuah suara dingin yang datang. Maksud kalian direbut kembali adalah Solane Empire berencana untuk mengibarkan bendera perang untuk mendapatkan kota Phoenix. Di luar pintu ada 2 wanita dengan rambut perak yang perlahan melangkah masuk. Kedua orang ini adalah Yani dan Desi. Kedua wanita ini menggunakan logo kekuatan purba di dada mereka dan cahayanya agak menyilaukan. Adam yang melihat kedatangan Desi dan Yani langsung buru-buru memberi hormat, "Duta besar. Jika kalian memang ingin meminta bantuan kepada kekuatan darah dan bertarung dengan kota Phoenix, maka kekuatan purba akan melakukan hal yang sama dengan kota Phoenix. Kekuatan purba akan mendukung kota Phoenix sebagaimana kekuatan darah mendukung kalian. Aku juga bisa menjamin bahwa kedudukan Solane Empire akan tergantikan," ucap Desi dengan datar. Adam dengan momentumnya yang tinggi dalam berhadapan dengan Damar langsung berubah seolah dirinya menciut sekarang. Ada sedikit ketakutan yang terlihat di wajahnya. Di dunia ini kasta dan tingkatan memang menjadi hutan rimba yang merasuk ke dalam hati semua orang. Adam terdiam dan tidak berani melawan 2 wanita yang ada di depannya. "Duta besar," pada saat ini Reno membuka mulutnya. "Kami tidak masalah jika Damar dan yang lainnya memerintah kota Phoenix, hanya saja mereka meminta orang-orang dari daerah tandus untuk keluar dan melakukan penyetaraan secara tiba-tiba. 8 kekuatan utama tidak akan bisa menoleransi hal ini. Dengan kata lain, Damar memang mengibarkan bendera perang terhadap seisi dunia. Kenapa? Apa kalian sudah pantas mewakili 8 kekuatan utama?" tanya Yani sembari tersenyum. "Kami tidak akan berani." Reno langsung menundukkan kepalanya dengan cepat. Damar menghela napasnya. "Hal yang seharusnya dan tidak seharusnya aku katakan sudah aku katakan. Jika kalian datang untuk memberiku selamat, maka aku akan menerimanya dengan baik. Jika kalian datang mencari masalah, aku akan menemani kalian bermain hingga akhir. Aku tidak bisa menerima semua persyaratan yang kalian katakan. Aku juga harus memperjelas dan mengumumkan bahwa kota Phoenix akan berdiri sendiri," ucapnya. "Kamu mau berdiri sendiri?" Wajah Adam langsung berubah. "Kalian tidak mau menerima peraturan yang sudah kami buat, lalu untuk apa tetap bersama?" "Kami tidak masalah berdiri sendiri," ucap Damar dengan acuh tak acuh. "Jadi, kamu benar-benar mau merobek wajah kami begitu saja? Oke, aku akan menyampaikan semua yang kamu katakan tadi kepada kekuatan darah. Semoga kamu masih punya momentum setinggi ini nanti," ucap Adam. "Tidak masalah," ucap Damar dengan senyuman yang sama. Adam melihat bahwa Damar sama sekali tidak mementingkan keberadaan kekuatan darah sama sekali. Adam menggertakkan giginya karena merasa sangat marah. "Oke, Damar, kamu harus ingat baik-baik semua yang kamu katakan hari ini. Semoga saat kekuatan darah dan Solane Empire datang, kamu masih bisa bersikap segila ini." Kata-kata ini jatuh dan wajah Reno yang ada di sana langsung berubah. "Jadi, kalian mewakili kekuatan darah menyatakan untuk berperang denganku, kan?" Damar mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh tak acuh terhadap Adam. Damar melangkah ke depan Adam dalam sekejap dan meremas lehernya.
Sampah yang sudah menghabiskan terlalu banyak sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak mencapai Unding Flame. Kamu seperti anjing yang menggonggong di depanku. Apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Reno melihat Damar mulai bergerak dan langsung bereaksi dengan cepat. Damar, dia tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak akan bisa mewakili Solane Empire, apalagi kekuatan darah. Enyah, Damar memberikan perintah dengan dingin. Dia langsung melempar tubuh Adam keluar. Jika kamu menunjukkan batang hidungmu lagi di sini, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Ucap Damar. Damar tidak suka dengan sikap pria ini, tetapi Damar tidak membunuhnya. Jika Damar membunuhnya sekarang, maka akan langsung timbul peperangan besar antara dirinya dengan keluarga kerajaan. Damar tidak takut sama sekali. Selama bukan Immortal Unding Flame yang muncul, maka Damar tidak akan pernah takut. Hanya saja, kota Phoenix baru saja mengalami peperangan yang cukup besar dan harus ditata ulang. Night Watcher juga harus dikembangkan. Beberapa waktu ini lebih baik digunakan untuk pemulihan kota. Kembali berperang dalam keadaan seperti ini bukanlah hal yang menguntungkan. Namun, dia juga harus menunjukkan sikap tegasnya terhadap keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan harus tahu bahwa Damar tidak akan pernah takut atau termakan dengan kekuatan darah yang ada di belakang mereka. Desi menjulurkan lidahnya ketika melihat sikap Damar yang seperti ini. Desi teringat masa ketika dia harus berurusan dengan Damar. Damar juga ingin membunuhnya pada saat itu. Di samping mereka ada Yani yang mengerutkan keningnya. Namun, apa yang mereka katakan juga sebenarnya masuk di akal. Jika kita menjalankan sistem pemerataan ini, sisi Eternal Planet pasti tidak akan menyetujuinya. Bersambung, 1015. Setelah mendengar kata-kata Yani, Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah yang ingin kami eksekusi pada awalnya dan juga merupakan komitmen kami pada orang-orang di daerah Tandus. Sebenarnya, aku tidak tahan dengan sistem hierarki seperti ini. Benar, Yani tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Lagi pula, kamu dan Talia tidak perlu takut pada siapapun sekarang. Oh, ya, kenapa kalian ada di sini? Tanya Damar dengan keheranan. Kudengar, keluarga Surya dari Solane Empire datang ke sini. Aku tahu mereka bergantung pada keluarga kerajaan. Aku khawatir mereka akan mempermalukanmu, jadi aku akan memberimu beberapa persyaratan yang menuntut. Kita lihat saja. Desi pun berkata lagi, tapi, sepertinya kamu tidak membutuhkanku. Damar sangat tersentuh mendengarnya. Damar masih agak ragu dengan Yani, tetapi dia benar-benar mengakui Desi. Desi adalah wanita yang cerdas sehingga dia tahu kapan harus bertanya dan kapan harus menahan diri. Sebesar apapun rasa penasarannya, wanita itu tidak akan banyak bertanya. Sementara itu, Damar merasa masih ada sesuatu yang sangat misterius dari Yani saat ini. Pertama, Damar sekarang tidak tahu seperti apa karakteristik Yani. Namun, berdasarkan pernyataan sebelumnya, kemungkinannya ada hubungannya dengan ramalan. Terlebih lagi, Yani punya keunikan tersendiri. Tampaknya, karakteristik wanita itu tidak lebih buruk dari tulang naga dan tulang Phoenix. Keramahan Yani terasa janggal bagi Damar sehingga dia selalu bertanya-tanya apakah akan ada konspirasi di belakangnya. Damar tetap merasakan hal itu meskipun sekarang Yani tampak sangat murah hati. Terima kasih, ucap Damar. Selama percakapan, mereka berjalan keluar dari aula. Di luar aula, Night Watcher nomor 20 bertanya, apakah sekarang Anda akan pergi menemui orang-orang planet Ruby? Karena ulah mereka menyebarkan informasi seenaknya, orang-orang kita banyak yang tewas. Sebenarnya, pertempuran di daerah Tandus cukup tragis. Banyak orang yang tewas dalam pertempuran itu. Serahkan masalah ini pada Bagas. Damar merenung sejenak, lalu berkata, pertama, jebloskan orang-orang itu ke penjara militer pertahanan kota, awasi mereka. Baik, jawab Night Watcher nomor 20 sambil mengangguk. Saat ini, Desi dan Yani bertanya secara bersamaan, apa masih ada masalah lain? Masih banyak hal yang harus kulakukan setelah ini. Sudah waktunya keluarga Luanda masuk ke kota untuk mengumpulkan apa yang mereka inginkan, kata Damar. Betul, saat ini, Yani pun mengingatkan, 8 kekuatan utama memperkirakan bahwa seseorang akan mendatangimu dalam waktu dekat. Kamu mungkin harus menerimanya. Setelah mengatakan itu, Yani tidak banyak bertanya dan berkata, Desi dan aku kembali dulu. Jika terjadi sesuatu, panggil saja aku lewat komunikator.
Kami sekarang mewakili kekuatan purba dan kebanyakan orang akan menghormatinya. Baiklah, Damar mengangguk lagi. Setelah berpamitan dengan kedua wanita itu, Damar mengendarai maglev car dan bergegas keluar kota. Pada saat yang sama, dia menelepon Axel di mobilnya. "Halo," terdengar suara Axel di ujung telepon. "Sebentar lagi kalian akan memasuki kota," ujar Damar. "Kalian bisa mengambil harta 4 keluarga besar kota Phoenix, termasuk tulang abadi dari mereka yang terbunuh dalam perang yang berada di pusat kota Phoenix." "Pergilah." "Baik," ujar Axel. "Tapi, kami tidak banyak berupaya dalam perang ini. Aku sudah berdiskusi dengan keluargaku dan kami memutuskan hanya akan mengambil setengah dari harta 4 keluarga besar kota Phoenix. Sisanya akan kami serahkan pada kalian." Damar senang mendengarnya. Keluarga Luanda yang berasal dari kota Lukido adalah keluarga bisnis pada awalnya dan sangat kaya raya. 4 keluarga besar kota Phoenix telah memonopoli banyak bisnis di kota Phoenix sehingga Damar mengira Axel dan yang lainnya akan mengambil alih bisnis itu. Namun, dia tidak menyangka Axel benar-benar menyerahkan bisnis itu kepadanya. Tentu saja, pasti ada banyak harta yang ditinggalkan oleh 4 keluarga besar selama bertahun-tahun itu yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu termasuk dengan sejumlah bisnis perintis, energi stone, dan beberapa sumber daya lainnya. Namun, bagi Damar dan yang lainnya, bisnis 4 keluarga besar kota Phoenix adalah yang paling penting. Jutaan orang keluar dari daerah tandus untuk mencari tempat tinggal baru. Jadi, bisnis yang ditinggalkan 4 keluarga besar itu dapat menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, mereka punya 2 cara pengembangan Night Watcher di dunia ini, yaitu pemurnian dan pengembangan diri. Mustahil untuk mengatakan bahwa semua orang di daerah tandus termasuk dalam Night Watcher. Inovasi kota Phoenix tidak bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari. Setelah Damar berdiskusi dengan Axel, keluarga Luanda mulai mendekati kota Phoenix. Mereka bersama dengan beberapa orang di daerah tandus. Semua itu karena Damar menghubungi terlebih dahulu. Sementara itu, Damar sendiri mengendarai maglev car miliknya dan bergegas ke Villa Kristal. Sebelumnya, Villa Kristal dibakar oleh Thalia. Namun, villa itu diperbaiki seperti semula setelah beberapa bulan kemudian. Damar harus mengakui bahwa teknologi Eternal Planet benar-benar berkembang. Mereka bisa membangun sesuatu dengan kecepatan yang luar biasa, asalkan ada sumber daya yang cukup. Selain itu, produktivitas mereka cukup cepat. Ketika Damar sampai di villa itu, Lilia sedang menunggunya di depan pintu. Damar turun dari maglev car miliknya, lalu Lilia berkata, "Aku menangkap seseorang di dalam." "Hah?" Damar terbelalak dan langsung bertanya, "Siapa orang itu?" "Seorang ahli Unding Flame yang karakteristiknya adalah bayangan," jawab Lilia. "Awalnya, Thalia dan Madan berencana untuk menebas kepalanya, tapi orang itu mengaku mengenalmu," papar Lilia. "Itu anggota grup 17, Damar berkata sambil tersenyum. Dia juga berasal dari keluarga Kangean. Aneh rasanya karena grup itu tidak pernah menunjukkan batang hidungnya sampai sekarang. Dulu, tempat ini adalah milik keluarga Kangean. Mereka tahu itu. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan kekacauan yang terjadi dengan datang ke sini dan mengambil sesuatu di sini." Kemudian, Damar berkata dengan curiga, "Omong-omong, bagaimana kalian bisa menyadari bahwa karakteristiknya adalah bayangan?" "Sebenarnya, bukan kami yang menyadarinya, tapi Koko," bantah Lilia. "Madan membawa kami ke suatu tempat di bawah tanah Villa Kristal. Saat itu, tempatnya sangat gelap dan tidak ada seorang pun dari kami yang tidak menyadarinya. Tapi, Koko menggonggong dan berlari ke tempat yang gelap." Ketika menjelaskan hal itu, Lilia tersipu malu. Dia kencing di situ, lalu orang itu keluar sendiri. Damar terkejut. "Silakan masuk," ujar Lilia. Setelah itu, Lilia membawa Damar masuk ke villa. Setelah berbelok ke kiri, mereka berjalan menyusuri tangga menuju ruang bawah tanah yang letaknya sekitar 3 lantai di bawah tanah. Thalia, Raisa, Sally, dan Madan berada di dalam ruangan yang diterangi lampu energi stone. Selain itu, ada seorang pria yang berpakaian serba hitam dan memakai topeng. Orang itu adalah pembunuh bayangan dari grup 17. Namun, kali ini, pria itu terlihat canggung dan malu-malu. Tubuhnya basah dan tercium bau aneh darinya. Gok. Tak lama kemudian, Koko, anjing di Villa Kristal, berlarian di sebelah Damar, lalu menggonggong dan menggoyangkan ekornya kepada Damar, seolah-olah meminta pujian darinya. "Kerja bagus, Koko,"
Aku akan membuatkanmu makanan lezat nanti. Puji Damar sambil mengusap kepala anjing itu. Setelah itu, Damar menatap pria itu sambil menyeringai. Ketika pria itu melihat senyum di wajah Damar, entah mengapa, dia tiba-tiba merinding. Bersambung.